Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah semangat dengan pengharapan kepada kuasa Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 727 ayat 2. Hitana pinili ni Tuhata Taraduti pajouoni Pature hunatana badia Asatang marhapor seaoni Jalamonang disude parukilona Mangasahot Kristus Tuhatai Tutipona pe parbinotoan Tumalona manisiai Lamdoras pe atta persaoran Lam soada nama molati Napetiki Tuhatop namu baubah Sana hodo hatani Tuhani Pargogoy maruas ni huria Dohot rakyat ni bangsota Asa tau majalo pasu-pasu Nang hatopin karhusoran Di sudena pertikian Lampor seahita tu debatan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10 yang berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada masanya. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini beserta seluruh yang ada di jagat raya ini. Dan masa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Pada masa kesudahan itu, masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan yang telah siap sedia untuk menghakimi semua orang, baik orang yang masih hidup saat itu maupun yang sudah mati. Pada saat itu, tidak ada satupun manusia yang dapat berdalih untuk membela diri atas hukuman yang ditetapkan oleh Tuhan pada masa kesudahan itu. Sebab Injil itu diberitakan juga oleh Tuhan kepada roh orang-orang yang sudah meninggal, yang belum pernah mendengarkan berita Injil pada masa hidupnya.
semuanya akan dihakimi sesuai dengan respon imannya masing-masing. Dalam firman Tuhan ada dikatakan bahwa masa kesudahan itu sudah dekat. Tentu pemberitahuan ini sangatlah berguna bagi kita sebagai sounding sekaligus juga sebagai motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri dengan sesegera mungkin. Sebab kita tidak tahu kapan masanya terjadi. Apakah hari ini, nanti malam, atau mungkin besok, minggu depan, atau bulan depan. Bukan hanya itu saja, batas hidup kita pun tidak kita tahu sampai kapan. Apakah kita masih diizinkan hidup 10 tahun atau 50 tahun lagi? Artinya jemaat Tuhan, di dalam waktu yang ada sekarang ini, haruslah kita pergunakan untuk mengawali, memperbaiki diri, memperbaiki perilaku kita sehari-hari. Bagi saudara yang sudah mengawali untuk hidup menjadi lebih baik sejak beberapa tahun lalu, kiranya saudara juga tetap bertahan seperti itu sampai akhir. Jangan kembali lagi kepada perbuatan, kepada perilaku yang lama. Baik itu oleh karena ancaman, oleh karena pergumulan, atau oleh karena persoalan hidup yang keras menerpa hidup saudara. Sepanjang masa perkenanan, hari, bulan, tahun anugerah ini, kita harus hidup semakin lebih baik sampai tiba masa akhir hayat kita, agar kelak kita luput dari hukuman Tuhan saat kesudahan segala sesuatu itu tiba. Kita harus tetap kuat menguasai diri, supaya kita tidak dicobai oleh keinginan daging kita sendiri, supaya kita tidak dicobai oleh hawa nafsu duniawi. Selain daripada itu, pada masa kesempatan untuk memperbaiki diri yang kita jalani sekarang ini, kepada kita juga diingatkan supaya pada masa anugerah ini kita hidup dengan hidup yang saling mengasihi, saling melayani seorang dengan yang lain. Sebagai umat Kristen, kepada kita telah diberikan oleh Tuhan karunia untuk kita pelihara di dalam hidup kita masing-masing. Karunia-karunia yang kita terima dari Tuhan harus kita urus, harus kita pakai, harus kita pergunakan karunia itu dengan baik, dengan memakainya untuk melayani orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, dan bukan juga untuk mencelakai orang lain, untuk merugikan orang lain. Sebab sebagai wujud hidup kita yang benar-benar memakai, memanfaatkan karunia yang ada pada kita dengan baik adalah kita menjadi berkat. Orang lain menjadi terberkati, tertolong, terbantu oleh karunia yang ada pada kita. Tuhan menginginkan supaya dampak dari manfaat karunia yang kita miliki itu dapat berkembang untuk dirasakan oleh orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, sehingga orang lain turut merasakan sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Tanggung jawab tentang pemeliharaan karunia itu juga akan kita pertanggungjawabkan nanti pada masa penghakiman yang terakhir. Kita masih mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga yang tertulis dalam kitab Injil Matius 25 ayat 14-30. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tentang hamba yang tidak memelihara, yang tidak mengurus hartanya itu dengan baik, Tuhan Yesus berkata, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah dijelaskan lewat perumpamaan itu tentang yang akan terjadi nanti terhadap orang-orang yang tidak mau mengurus, yang tidak mau memelihara harta Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Orang yang hanya memendamnya, orang yang hanya memakainya untuk dirinya sendiri, maupun orang yang tidak memakainya untuk orang lain. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, sebelum masa kesudahan itu tiba, atau sebelum masa akhir hidup kita tiba, marilah kita sungguh-sungguh memberikan hati, waktu, pikiran untuk memakai, mempergunakan, mengurus karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk dapat dirasakan oleh orang lain. Janganlah kita sembunyikan, janganlah pula kita pakai hanya untuk diri kita sendiri saja.
Baiklah itu kita pakai juga untuk membangun hidup orang lain, untuk melayani orang lain. Apapun talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita dituntun untuk mengembangkannya. Dan kita diminta dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya dan memakainya sebaik-baiknya untuk melayani dan untuk membangun sesama kita. Jadi apabila nanti masa akhir hidup kita tiba dan masa kesudahan segala sesuatu sudah datang, maka kita akan dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan kita akan selamat dari hukuman yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih buat firman yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat renungan hari ini. Ya Bapa, ingatkanlah kami masing-masing untuk mengurus karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk memakai dan mempergunakannya dengan baik, serta mengembangkannya untuk saudara-saudara sesama kami manusia, supaya sesama kami juga turut merasakan buah dari karunia yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karunia apapun yang kami miliki Tuhan, ajarlah kami untuk membagikannya kepada sesama kami. Kasihani kami Bapa, janganlah Engkau biarkan satupun dari antara kami yang mendapat malu nanti pada masa kesudahan segala sesuatu itu tiba. Tetapi selamatkanlah jiwa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sebab jamahan Tuhan penuh dengan kuasa yang sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami sedang sakit saat ini. Buatlah semua pengobatan perawatan yang mereka pakai, yang mereka terima disertai oleh kuasa-Mu, supaya mereka beroleh kesembuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu setia menuntun melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati mereka selalu dalam hari-hari perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berikanlah juga kepada mereka umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami, di saat kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala apa yang kami kerjakan hari ini. Dan mohon berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati aktivitas kami. Lindungilah juga saudara-saudara kami, lindungilah juga keluarga kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.